Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah pada hari ini kita lanjutkan ya apa yang kemarin dan memang sempat tertinggal juga karena memang ada kegiatan yang bersamaan yang nggak bisa ditinggal. Jadi bahan sudah mungkin sudah diterima di Ireland. Dan sebelum minggu depan itu nanti kita akan bicara rancangan studi dan nanti juga bicara ukuran ya. Ini mungkin agak lebih padat materinya karena memang eh, ini sebuah rangkaian yang seharusnya memang saya sampaikan di awal ya. Metodologi itu memang di beberapa mata kuliah memang ada apa 2 SKS dan 3 SKS ya, khusus di S1 memang tiga SKS dan S2 khusus di EPIT itu karena memang banyak juga beberapa karena memang epidemiologi itu adalah ya metode atau tools ya, ini juga dibagi juga dengan mata kuliah yang lain. Saya kira nanti kita melengkapi ya apa yang sudah Anda peroleh juga mungkin sebelumnya di S1 dan juga di beberapa mata kuliah yang lain. Nah, mudah-mudahan tambah mantap dan apalagi khusus di epidemiologi sequence-nya dari ya, rancangan dan juga nanti ukuran dan formulasi itu benar-benar nanti ide yang dibuat itu memang bisa diformulasikan hipotesisnya dari apa research question atau pertanyaan penelitian atau statement penelitian yang akan menjadi tujuan nanti menjadi outcome yang akan kita nilai di proposal atau proposal penelitian. Baik, yang diharapkan pada hari ini nanti kita sambung nanti juga jam 4:30 ya Nadia ya. Iya, Kak. Oke, nanti kita sambung lagi. Ya, nah jadi ini poinnya ini yang pertama adalah Anda memahami definisi dan fungsi dulu hipotesis itu karena memang kalau S2 ini jangan nanti Anda menganggap hipotesis itu hanya menjadi dugaan sementara yang selama ini kita pahami gitu kan atau kita dengar gitu, tapi lebih dalam lagi dari itu. Nah, mungkin berbagai bahan hampir sama saja, buku teksnya sama saja, tapi proporsinya nanti akan berbeda antara S1 dan S2 itu. Nah, yang kedua adalah tentu selain kita paham apa itu fungsinya, yang paling penting itu adalah bagaimana nanti memformulasikan. Nah, formulasi ini ada dua. Nanti adalah ada istilahnya statistical hypothesis ya, ada yang sifatnya research hypothesis. Ini bagaimana hipotesis dalam statistiknya gitu kan, dengan nanti hipotesis yang kita uraikan di dalam proposal itu disebut dengan research hypothesis. Ya, kalau mungkin Anda ingat S1 ada H0, ada HA gitu kan. HA akan hipotesis alternatif ya kan, sedangkan hipotesis nol itu yang biasa kita sebut dengan apa statistik hipotesis dalam hal ini. Yang ketiga adalah nanti ada beberapa tipe-tipe dan jenisnya juga, dan saya kira nanti exercise-nya Anda mampu memformulasikan ini di dalam penelitian atau rancangan proposal yang akan Anda buat ketika Anda memilih apa namanya studi analitik dalam hal ini. Nah, kita mulai dari awal. Biasa ya, saya sering menggunakan apa namanya definisi awal yang biasa nanti ketika Anda ditanyakan, jangan Anda menjawab lagi hipotesis itu ya dugaan sementara. Itu bahasa yang sederhananya. Nah, sebenarnya ada dua penggalan kata ya kalau kita memaknai antara apa hipotesis ini. Nah, hipotesis itu kan ada hipo dan tesis. Nah, hypo ini disebut dengan apa tentatif ya. Artinya ya sementara itu apa ya temporary ya, bisa juga sebut seperti itu yang subjek atau dikatakan tadi ada poin besarnya itu adalah subjek yang akan diverifikasi atau ingin yang dibuktikan gitu. Jadi ada dua makna, bicara tentatifnya dan ada bicara verify-nya gitu, subjek yang akan diverifikasi.
Makanya ketika hipotesis itu menjadi salah satu kunci studi analitik, makanya ada dua variabel yang akan diverifikasi. Kalau satu variabel, makanya istilahnya adalah ya deskriptif analisis gitu atau studi deskriptif. Karena tidak ada yang akan diverify atau yang akan di-compare atau yang akan dibuktikan antara dua variabel, apakah itu bicara hubungan, pengaruh, korelasi, banyak istilah lain gitu kan, asosiasi misalnya seperti itu. Nah, artinya apa? Ada komponen atau komposisi dua variabel atau lebih yang akan di-verify atau dibuktikan. Nah, sedangkan tesis, nah makanya tesis itu kan kalau kita melihat produk di perguruan tinggi itu, itulah sebenarnya mencirikan dengan sekolah menengah atau sekolah apa namanya SMA, SMP, SD itu. Karena apa? Tesis itu menjadi kuncinya. Nah, tesis itu adalah solusi. Makanya kalau di luar negeri, kalau kita kan beda tuh skripsi, ada tesis, ada disertasi. Kalau di luar negeri namanya tesis saja tuh. Paling nanti membedakannya ada undergraduate tesis gitu kan, ada ya tesis master untuk tesis gitu kan, ada yang ya postgraduate tesis gitu. Artinya sudah untuk S2 atau postgraduate gitu kan, pasca seperti itu. Nah, jadi tesis itu yang harus menjadi kuncinya itu adalah ya solusi. Jadi makanya dia bukan menjadi sebuah problem lagi, tapi solusi yang dihasilkan. Nah, makanya dalam hasil riset itu seharusnya kalau kita membuat tesis, tesis itu menjadi solusi seharusnya dari problem yang kita uraikan menjadi dasar pertimbangan dalam kita melakukan penelitian untuk memecahkan masalah itu. Nah, di sisi lain juga ada tesis dikatakan yang berada dalam kerangka khusus acuan itu menjadi ya rujukan dia sebagai referensi dalam hal ini. Nah, tentu kalau bisa Anda gabung gitu ya antara hipo ini atau hipo ini dengan tesis, tentu apa itu hipotesis, kan? Nah, coba kalau kira-kira ini digabung apa menjadinya gitu kan? Nah, kalau kita lihat kan ada solusi, kata kuncinya ada verifikasi, ya ada sifatnya tentatif yang akan nanti dibuktikan kan gitu kan. Nah, dan ini menjadi sebuah pemecahan atau masalah dan menjadi acuan atau rujukan ke depan. Nah, sebenarnya banyak definisi, tapi Pak Dev dengan menjelaskan hanya dua komponen ini, artinya apa? Yang kita buat nanti, apakah hipotesis itu berbentuk pernyataan atau pertanyaan gitu kan? Sementara atau tentatif itu mengenai pemecahan masalah. Nah, yang intinya adalah bagaimana komposisi atau beberapa variabel ini memiliki peran tertentu yang akan dibuktikan secara empiris. Nah, saya nggak mengulang lagi, Anda tentu sudah membaca dan mengulang-ulang kembali video yang sebelumnya. Apa itu bicara apa namanya empiris ini apa kemarin? Nih. Apa keywordnya empiris? Coba Nadia tuh apa empiris itu apa kemarin? Cirinya. Apa yang saya jawab? Apa? Empiris itu yang dibuktikan, Pak. Ya artinya kalau studi empirik itu seperti apa? Yang dibuktikan seperti apa? Praktek. Nah, ini ingat ya, kalau bicara empiris dua saja yang kemarin saya coba dibaca lagi ulang, dua aja kemarin bicara observe dan apa kedua satu lagi apa? Percobaan, Pak. Ya, percobaan, treatment. Artinya kita melakukan observasi dan kedua adalah perlakuan atau percobaan atau treatment atau intervensi yang dilakukan. Nah, makanya kunci studi empirik itu adalah dua itu, mengobservasi atau mengamati, yang kedua adalah melakukan intervensi atau percobaan atau treatment dalam hal ini. Ini jangan sampai Anda lupa yang ini, karena ini kuncinya nanti membedakan ketika kita bicara ya non empirik atau konseptual dan yang lainnya. Oke. Nah, terus satu lagi adalah, nah apa fungsinya? Kalau kita lihat di sini, artinya kalau kita tidak membatasi, tentu kan banyak yang akan istilahnya ingin diverifikasi gitu, ingin diselidiki. Makanya
fungsi hipotesis itu adalah bagaimana kita membatasi dari penyelidikan kita. Jadi jelas apa yang akan di-verify gitu, akan yang dibuktikan. Kalau enggak nanti ngambang kemana-mana. Nah, hipotesis kan ada dua sebenarnya. Kalau ada nanti di ujian pertanyaannya, sebenarnya apa sih yang membatasi penelitian itu? Sebenarnya ada dua, bicara hipotesis, dan kedua adalah kerangka konsep kita buat. Kerangka konsep itu adalah salah satu bagaimana kita membatasi penyelidikan. Makanya ada proses deduktif kan dari kita bicara yang global, bicara kerangka teorinya, mengeksplor, mengekspand bagaimana jejaring penyebabnya itu, ya kan, web of causation-nya sudah kita jelaskan kemarin di kerangka konsep, dan akan kita batasi nanti dibuat kerangka konsep. Nah, fungsi itu ada dua. Yang pertama hipotesis salah satunya, yang kedua adalah membuat kerangka konsep. Itulah nanti fungsi bagaimana kita bisa membatasi penyelidikan kita. Nah, yang kedua adalah untuk menyadarkan peneliti sehingga ia harus bekerja selektif. Kalau enggak ngambang-ngambang aja, makanya nanti kalau nanti Anda ujian, ini yang sudah ya itu karena sudah pernah ujian ya, kadang-kadang nanti banyak ini apa, kadang-kadang kan ada juga penguji yang mengatakan ya ini terlalu lebar ini gitu kan, atau ini terlalu luas, atau malah terlalu sempit sekali, tidak melihat, apalagi nanti Anda di strata 2 ini terlalu sederhana kita melihatnya. Nah, makanya itu biasanya penguji dan juga pembimbing paham betul mana yang areanya. Dia sebenarnya bukan tergantung dari apakah studi kita deskriptif analitik, tapi memang dari interestnya dan apa yang kita kaji substansinya yang biasanya melihat apa ya kedalamannya itu gitu. Nah, jadi jangan apa ya, Pak, berarti saya S2 tuh nanti harus cohort, harus case cohort, enggak juga gitu. Nah, tapi boleh nggak deskriptif? Boleh, tapi Anda lebih memperkuatnya nanti idenya itu. Nah, kalau Anda yang buat itu udah banyak gitu, anak S1, malah yang D3 aja udah buat yang Anda teliti itu lebih dalam lagi kan. Nah, ketika Anda S2 buat itu ya tentu pasti akan mentah lagi nanti ide-ide itu. Nah, disinilah nanti Anda supaya bisa mengeksplor itu. Nah, terus memang sangat realistis, ya kita ada paham ya apa makna dari ya apa realistis itu, ya tentu yang memungkinkan Anda bisa apa namanya melakukan penelitian itu tidak lebih dari ya 2 tahun lah, artinya dalam hal ini Anda harus juga tamat gitu. Jangan nanti penelitiannya terlalu bombastis, penelitiannya 10 tahun benar tamat-tamat malah DO, penelitian belum selesai kita DO gitu kan. Nah, terus satu lagi adalah ya artinya ini salah satu bagaimana menawarkan mengumpulkan bukti-bukti untuk pembuktian nanti. Ini cara sederhana kita bisa melihat. Nanti kita lihat contohnya. Nah, apa yang jadi karakteristiknya? Yang pertama adalah nih, karakteristiknya jelas 2 variabel atau lebih. Itu kuncinya. Di analitik juga gitu. Terus satu lagi adalah dia dibangun. Jadi, nah, disinilah perbedaannya antara substansi statistik dengan nanti konseptual yang kita buat gitu. Karena apa? Hipotesis dibuat berdasarkan kerangka teori ilmiah yang rasional. Kalau Anda buat konsep, Anda menghubung-hubungkan, bisa saja nanti bangku kuliah dengan prestasi belajar. Tapi bagaimana itu rasional kerangka teorinya kok bangku kuliah bisa mempengaruhi prestasi belajar itu? Makanya nanti ini yang harus Anda kuat untuk dibangunnya bagaimana antara jejaringnya tadi yang pernah kita jelaskan minggu lalu kan. Jadi jangan nanti ujuk-ujuk, kalau bahasanya ujuk-ujuk ini dihubungkan dengan ini dan ini dengan hubungan ini. Nah, tapi kita ditanya ini apa? Ada referensinya ini berhubungan dengan ini gitu. Meskipun Anda membuat ya saya baru menduga Pak ya, artinya menduga. Saya katakan, kalau bicara menduga itu kan harus ada dasarnya. Dasar yang membangun kerangka itu gitu. Nah, berbeda kalau yang pernah saya sampaikan di awal, kalau dulu waktu zaman-zaman Alva Edison, Graham Bell menemukan telepon dan itu dia nggak perlu dasar kerangka yang dibangun. Nah, dia hanya karena pengalamannya dia dan membuat sebuah konseptual dan akhirnya ada inventor gitu, jadi menjadi penemu dia. Kalau sekarang penelitian itu nggak bisa seperti itu. Banyak itu yang terjadi kan, misalnya contoh misalnya apa yang menjadi fenomenal saat sekarang ini.
Pernah nggak Anda mendengar yang mantan Menkes kemarin kan, Pak Terawan itu, Jenderal Terawan kan ada istilahnya dia apa namanya, brainwash kan, ada dia mencuci otak, itu kan ada teknik gitu, dan itu dia sukses gitu, ada beberapa yang sukses, tapi dengan dasar itu dia nggak punya dasar kerangka yang dibangun, karena mungkin karena pengalaman dia ingin coba dan sesuatu, dan itu menjadi melanggar etik gitu. Makanya dicabut itu apa namanya, ininya Pak Terawan itu, mantan Menkes kita yang lama itu, dia nggak bisa, ID mencabut profesinya dia, nggak bisa dia praktek. Nah itu contoh paling sederhana itu. Nah seharusnya kan dia menjelaskan lu kerangka ilmiahnya bagaimana ini bisa, ya, artinya sederhananya misalnya apa, mengurangi penyumbatan darah misalnya kan. Nah itu kan ya itu tadi, kita nggak bisa hanya bicara hanya pengalaman saja. Jadi Anda misalnya gini, anggaplah siapa di antara Anda menemukan apa, terus ujuk-ujuk Anda dapat nanti Nobel, nggak bisa seperti itu. Makanya orang yang peraih Nobel itu dia sudah mungkin membangun landasan-landasan teori yang menunjukkan, artinya mengikuti perkembangan. Makanya dalam riset itu kan membangun gitu kan, apa namanya, pencarian yang berulang-ulang yang dibangun gitu. Itu bahasa sederhananya. Akhirnya dia menjadi sebuah bangunan yang kuat, dan bisa saja itu dipatahkan. Nanti ada temuan yang baru, tapi temuan yang baru itu juga dilandasi dengan suatu yang rasional gitu. Nggak bisa yang saya katakan tadi, ujuk-ujuk tadi. Nah, ini yang jadi di S2, ini di S1 nggak saya jelaskan. Nah, kalau Anda di S2, Anda harus paham itu. Nah, ketika Anda nanti ngajar juga inilah menjadi konsep bagaimana sebuah kerangka kita berpikir dan hipotesis itu diuji depan seperti itu. Nah, salah satunya adalah ya dapat diverifikasi, dapat diuji. Nah, dan itu dibuktikan. Oke, nah ini contoh paling sederhana. Sengaja ini nggak saya rubah-rubah contohnya dari saya ngajar itu, memang ini yang paling mudah di apa namanya, dijelaskan. Nah, coba Anda lihat. Dia ada dua jenis. Kalau kita melihat tipenya ada dua. Ada sifatnya nanti pertanyaan, ya kan? Ada sifatnya pernyataan, question dan statement. Nah, kalau dia sifatnya pertanyaan, coba Anda lihat, ya kan? Nah, apakah ada pengaruh interaksi kegiatan ekstrakurikuler dengan hasil belajar mahasiswa FKM? Nah, ini kan yang akan diverifikasi, ini yang akan dibuktikan. Dan itu menjadi pertanyaan atau research question kita, atau menjadi hipotesis yang bentuk pertanyaan. Nah, berbeda kalau kita membuat yang sifatnya statement atau declarative statement, ini yang kita sudah semacam yang sudah kita bangun atau kita formulasikan, kalau bahasanya diformulasikan gitu kan. Apakah pengaruh interaksi yang signifikan kegiatan ekstrakurikuler dengan hasil belajar mahasiswa? Jadi kita sudah mengatakan adanya pengaruh, gitu. Sudah ada declaration gitu, artinya kita mendeklar pernyataan adanya pengaruh. Nah, artinya kita kan sudah menduga atau menyatakan dan akan kita verifikasi. Nah, sedangkan yang pertanyaannya apakah ada pengaruh, kan berbeda itu. Kalau di sini sudah nyatakan adanya atau tidak adanya, kan dibalik lagi juga bisa tidak adanya pengaruh atau adanya pengaruh seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah boleh nggak dua-duanya Pak? Boleh dipakai dua-duanya. Nah, makanya kalau yang fast track yang saya katakan kan lagi nyusun juga nih skripsinya. Seharusnya di rumusan masalah, ya kan ada kan kalau kita buat di bab 1 itu kan ada pendahuluan kan gitu kan, di rumusan masalah seharusnya ini yang dimunculkan di akhir paragraf dari rumusan masalah itu, apakah bentuknya statement atau bentuknya question. Jadi cerita bla 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 di di latar belakang itu atau di introduction-nya itu yang nanti Anda formulasikan knowledge gap-nya, perbedaannya bagaimana data atau verifikasi yang Anda dapatkan, baru nanti ditutup dengan question ini atau statement ini. Apakah ada pengaruh, apakah
adanya hubungan, atau apa yang akan kita tanyakan untuk akan kita jawab dalam penelitian itu. Nah, ini contoh yang paling sederhana. Misalnya, saya mengungkapkan bagaimana tren kejadian DBD yang terus meningkat berfluktuatif ya 10 tahun terakhir. Itu bla 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 bla, mulai dari secara global, nasional, kan kita piramida terbalik kan, sampai nanti lokal atau studi setting kita teliti, anggaplah di Padang atau di Sumbar misalnya. Nanti baru saya jelaskan juga bicara juga fluktuasi tadi DBD, itu saya jelaskan juga iklim gitu. Nah, juga dalam 10 tahun terakhir. Nah, nanti yang menjadi statement saya yang akan kita buktikan adalah nanti gitu, dengan adanya fluktuasi kasus yang meningkat dan turun gitu kan trennya, dan diikuti juga irama atau tren fluktuasi iklim atau perubahan iklim. Nah, maka nanti di ujungnya adalah maka penelitian ini ya bisa saja akan memverifikasi atau ingin melihat apakah ada pengaruh iklim terhadap kejadian DBD gitu. Nah, jadi enak gitu kita menjelaskan independen variabelnya, menguraikan bagaimana secara magnitude-nya gitu kan, secara global melihat trennya, dan iklim juga gitu, dan itu kita bangun, dan nanti ini akan kita verifikasi apakah ada korelasinya atau pengaruh atau hubungannya dalam hal ini. Nah, tentu kalau kita bicara iklim dan DBD ya kita bangun karena konsep teorinya yang kemarin kita kasih contoh bagaimana dibangun oleh Prof. Tony McMichael yang dari ANU kemarin kan. Nah, itu kan tidak mudah membuat jejaring itu. Nah, itu kita bisa sesuaikan nanti. Nah, dari tadi yang saya katakan ada statement yang nanti deklaratif statement itu nanti ada hipotesis itu juga dibagi dua. Ada yang sifatnya direksional atau secara langsung gitu kan. Ada yang non direksional. Nah, ini saya pelan-pelan di sini. Nanti Anda bingung nih kalau biasanya di S1 ini yang paling bingung nanti karena ketika nanti lari ke statistiknya enggak paham. Nah, coba saya pelan-pelan di sini. Yang sifatnya direksional, artinya yang direksional itu diharapkan menentukan arah hubungannya atau perbedaan antara variabel. Jadi si peneliti itu sudah menyatakan ada satu komponen, apakah dia menyatakan, nih coba Anda dengar betul, apakah dia menyatakan ada satu yang lebih tinggi atau lebih rendah gitu. Nah, jadi ini disebut dengan dia secara langsung dia. Artinya bisa aja dia bilang, oh ya saya menganggap mungkin ya, ini contoh saya menganggap orang yang mahasiswa yang biasanya yang aktif itu biasanya hasil belajarnya lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan kurikuler gitu. Nah, mungkin saya sebagai peneliti sudah membangun ini. Dia dianggap ya orang biasanya organisasi ini dia kan pandai membagi waktu dan lebih disiplin misalnya gitu kan. Tapi kan pernyataannya kan bisa dibalik. Justru mungkin peneliti yang lain membuat dia menganggap mahasiswa ya anggap ini umum aja ya, mahasiswa yang mengikuti kegiatan lebih ekstrakurikuler biasanya hasilnya belajarnya lebih rendah. Karena perspektifnya gini, kalau mahasiswa yang aktif biasanya keteteran tuh kuliahnya, nggak jarang masuk lah, inilah gitu kan. Banyak kegiatan inilah gitu. Nah, itu ada dua perbedaan gitu. Nah, itu bisa kita membuat sebuah statement itu. Nah, tergantung perspektif yang Anda bangun nanti. Nah, nanti Pak, kalau saya salah bagaimana? Ya salah enggak, tapi yang dicari adalah apakah nanti ini dibuktikan di lapangan, nanti kita verifikasi berdasarkan data benar apa tidak, nanti kan dibuktikan setelah nanti kita mendapatkan datanya kan seperti itu. Nah, ini contohnya. Artinya apa? Kunci kalau kita bicara hipotesis langsung itu dia menyatakan dia lebih tinggi atau lebih rendah dalam hal ini. Nah, kalau yang non direksional, yang non direksional biasanya ini disebut dengan apa? Hipotesis yang dinyatakan dalam bentuk null hipotesis, yang merupakan bahwa tidak ada hubungan atau bicara apa? Ada perbedaan dalam hal ini. Nah, ada perbedaannya, dia tidak menyatakan dia lebih tinggi atau lebih rendah, tapi dia menyatakan dia berbeda gitu. Atau dia menyatakan ya tidak ada hubungan, atau dia menyatakan ada perbedaan, atau ya sebaliknya. Tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan dalam hal ini.
Tapi dia tidak mengklaim dia lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, kenapa saya katakan ini? Disinilah berbedanya nanti. Ya, ini coba Anda catat, ini nggak ada di sini. Yang directional hypothesis itu yang disebut dengan one way hypothesis atau satu arah nanti. Nah, makanya yang non directional hypothesis ini yang two way atau yang dua arah. Makanya nanti kalau Anda belajar di ngajar biosistik siapa? Biosistik. Nah, itu ada tuh hipotesis satu arah apa dua arah. Nah, bedanya di sini. Nah, makanya kadang-kadang kan gini juga. Ini pernah juga dulu mahasiswa S1 komplain ya, Pak Dev, pas ini saya baru ngerti Pak Dev, dulu waktu belajar statistik nggak ngerti. Ya kadang-kadang kan nggak mungkin juga dosennya Pak Dev terus statistik ngajar juga ini juga gitu. Ini memang harus apa ya? Anda tinggal melengkapi aja gitu. Karena memang nggak semuanya super gitu kan. Jadi memang melengkapi, dia baca dan juga dipahami. Dan ini akhirnya dengan apa kebingungan kita itu akhirnya dapat. Ya sama, saya dulu S1 juga bingung, ini nggak paham. Akhirnya coba-coba akhirnya di sini ketemunya seperti itu. Nah, itulah. Jadi kita ini sama-sama proses pencarian ya dalam hal ini. Itulah kita kekuatan kita learning itu. Semuanya kita harus belajar, jangan puas puas dengan belajar itu, kita harus haus belajar terus itu. Seumur hayat kita harus belajar terus, diharapkan seperti itu. Nah, jadi kalau ada baca buku macam-macam, kalau ada baca buku, jadi ada istilah, jadi makanya ada riset hipotesis disebut dengan scientific hypothesis. Nah, biasanya ada pernyataan menyatakan antara hubungan antara variabel yang akan diteliti yang bersifatnya ada yang direksional dan non direksional. Nah, kalau nanti hipotesis statistik hipotesis itu disebut dengan null hipotesis. Nah, ini pernyataan yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel gitu kan. Makanya ada nggak kalau di riset hipotesis atau di HA itu nggak pernah kan pernyataannya itu dibuat di skripsi itu pernyataan hipotesisnya tidak ada hubungan, nggak ada kan? Yang ada kalau HA itu hipotesis alternatif itu kan menyatakan adanya kan gitu, adanya perbedaan, adanya hubungan gitu kan, adanya pengaruh seperti itu. Karena apa? Kebalikannya adalah statistik hipotesis menyatakan tidak ada hubungan seperti itu. Dipaham ya, jadi kayak versus dia gitu. Hipotesis penelitian itu ya versus dengan hipotesis statistik. Makanya HA versus dengan H0 dalam hal ini. Oke. Nah, terus bagaimana kita dalam konteks studi empiris kita? Nah, dari kami bicara observe dan eksperimen ya. Jelas ya, empirik itu ada dua ya, eksperimen dan percobaan atau perlakuan gitu kan, observasi atau pengamatan dalam hal ini. Nah, sebenarnya banyak ya, kalau kita level bawah ada estimasi parameter ya menggunakan sampel statistik ya, artinya estimation dalam hal ini. Ada bicara korelasi atau hubungan antar variabel, ada menyatakan perbedaan antar populasi, nah, mungkin lebih tinggi lagi ada bicara penyebab dan pengaruh. Nah, sebenarnya ini aja yang kita lihat nanti di dalam implementasinya dalam riset gitu. Apakah korelasi, perbedaan yang tergantung substansi yang akan Anda teliti. Nah, saya lanjut ke sini. Nah, saya kira ini sudah paham Anda. Saya kira sama sambil jalan di statistik belajar. Jadi hipotesis itu suatu pernyataan nilai parameter di mana ya dinyatakan tidak adanya hubungan, ya kan? Coba Anda lihat di sini menyatakan apa tadi? Tidak adanya hubungan dalam hal ini. Oke. Nah, sedangkan ini kebalik kalau di hipotesis alternatif gitu kan atau HA. Nah, ini yang biasanya dinyatakan adalah ya adanya hubungan itu. Nah, biasanya pernyataan ini nilai parameter dalam hipotesis nol yang tidak benar dalam hal ini. Nah, jadi ada pernyataan ada perbedaan atau ada hubungan satu kejadian antara dua kelompok atau hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara satu variabel dengan yang lainnya. Kira clear ya, ini tadi saya sampaikan. Nah, jadi, ini bingung juga nanti. Ini saya coba pelan-pelan juga di sini. Jadi gini, di dalam kita nanti mengambil keputusan ada dua kesalahan. Nanti ada kesalahan tipe 1, ada kesalahan tipe 2. Nah, kita mulai yang pertama dulu.
nanti di dalam kita mengambil kesalahan dalam mengambil keputusan. Pertama adalah kesalahan tipe 1 disebut dengan alpha error. Biasanya disebut dengan alpha error. Nah, atau tipe 1 error dalam hal ini. Nah, apa bentuk kesalahan yang kita buat dalam keputusan? Pertama gini, ketika kesalahan menolak Hanol. Hanol tadi apa? Saya ulang lagi. Pernyataan tidak adanya hubungan, ya kan? Tidak adanya perbedaan, kan gitu. Kesalahan kita menolak Hanol, padahal sesungguhnya adalah Hanol benar, ya kan? Nah, artinya apa? Menyimpulkan adanya perbedaan, padahal sebenarnya tidak ada perbedaan itu, ya kan? Nah, artinya di sinilah disebut dengan kesalahan tipe 1 dalam hal ini. Jadi ingat ya, kalau Hanol pernyataan tidak ada perbedaan, ya kan? Padahal sesungguhnya Hanol itu benar, atau menyimpulkan adanya perbedaan, padahal sebenarnya tidak ada perbedaan itu. Nah, kesalahan ini kalau dalam statistik ada namanya peluang atau probabilitas dalam kesalahan tipe 1 ini. Nah, peluang itu biasanya saya katakan tadi ada alfa ya, atau sering disebut dengan tingkat signifikan atau disebut dengan signifikan level. Maka tingkat signifikan itu atau signifikan level itu kan ada nilai namanya P ya, kan ada P value atau P value yang biasanya. P itu kalau sederhananya, kadang-kadang kan bingung juga, Pak, saya nggak tahu dulu P itu apa. Sebenarnya gampang saja, P itu adalah peluang ya. P itu adalah probabilitas atau peluang di dalam melihat tingkat signifikan itu yang disebut dengan peluang kesalahan tipe 1 itu. Makanya nanti ada yang 1%, atau ada 1%, 5%. Kalau penelitian eksperimen, kalau kita melakukan percobaan atau intervensi, gunakan 1%, berarti kan 0,01. Sedangkan kalau kita penelitian yang kesmas yang biasanya di lapangan, kita gunakan 5%, berarti kan 0,05. Nah, jadi sebaliknya, ketika peluang kesalahan tipe 1 itu menjadi peluang yang tidak membuat kesalahan itu, itulah yang disebut dengan 1 kurang alfa. Itu disebut dengan tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan itu disebut dengan confidence level. Nah, ini kan gampang saja ketika 5%, ketika kita membuat sebesar peluang tidak membuat kesalahan, itu yang akan dilihat nanti adalah confidence levelnya, itu 95% itu. Ini kan tadi kalau dianggap signifikan levelnya 5%, sedangkan peluang tidak membuat kesalahan itu disebut dengan 1 kurang alfa, berarti 9%, 95 dia. Sebesar tipe 1 sering lebih serius. Ya, ini dikatakan kesalahan tipe 1 ini lebih serius, ya, lebih penting untuk dicegah dibandingkan kesalahan tipe 2 nanti kita jelaskan. Nah, jadi paham ya, kesalahan tipe 1 itu kesalahan kita menolak Hanol, padahal sebenarnya adalah Hanol benar dalam hal ini. Oke, nah, kan jelas tadi ya, menolak Hanol itu kan, Hanol itu pernyataan yang tidak ada perbedaan. Nah, artinya apa? Kalau Hanol benar berarti kan tidak ada perbedaan sebenarnya kan, kalau Hanol benar itu. Tapi kan ketika kita menolak Hanol berarti kan ada perbedaan, padahal sebenarnya tidak ada perbedaan itu. Oke. Kesalahan tipe 2 itu disebut dengan beta error atau tipe 2 error dalam hal ini. Nah, ini yang sebenarnya kalau di dalam buku-buku teks kalau di luar negeri itu dia kan gagal menolak itu kan reject ya, rejected gitu kan. Nah, jadi gagal menolak Hanol padahal kenyataannya Hanol salah kan gitu. Nah, gagal menolak itu kan sebenarnya kalau bahasanya accepted gitu. Gagal menolak kan kita menerima Hanol. Ya enggak? Makanya kalau Anda baca bahasa Inggrisnya itu kan gagal menolak itu dia accepted. Jadi 2 aja tuh, accepted dan rejected kan gitu. Nah, makanya kadang-kadang saya bercanda ke mahasiswa S1, saya jelaskan. Nah, kalau Anda udah lanjut menerima pacar, sebenarnya saya gagal menolak saja sebenarnya. Kan gitu kan, gagal menolak ya menerima Hanol itu gitu. Artinya nggak mampu kita menolak Hanol, padahal kenyataan Hanolnya salah dalam ini. Jadi
ketika kita menyimpulkan tidak ada perbedaan, padahal sebenarnya ada perbedaan itu. Nah, ya kan? Nah, seharusnya kan kalau kita menyimpulkan tidak ada perbedaan, padahal sebenarnya ada perbedaan itu. Nah, peluang untuk membuat kesalahan tipe 2 ini adalah sebesar namanya apa? Beta. Nah, biasanya peluang tidak membuat kesalahan tipe 2 ini disebut dengan 1 kurang beta yang biasanya disebut tingkat kekuatan uji. Disebut dengan power of the test. Nah, biasanya kalau dalam formulasi nanti sampel dan macam-macam itu biasanya power of the test itu ya umumnya dapatkan ya 80% lah. 80% berarti kan kalau betanya berarti kan 0,2 atau 20% dalam hal ini. Oke. Nanti kita jelaskan di sini. Nanti ada sederhana kita melihat bagaimana memahami ini. Kita lanjut dulu. Nah, jadi gini. Yang perlu Anda pahami konsep dari hipotesis. Jadi gini, jika peneliti menolak Hanol, artinya apa? Dapat terjadi kesalahan tipe 1, gitu kan? Peneliti salah mengambil kesimpulan karena sebenarnya di populasi hipotesis 0 benar atau dinyatakan tidak ada hubungan. Ketika kita menolak Hanol. Nah, jika peneliti menerima Hanol, ya kan, dapat terjadi biasanya disebut dengan kesalahan tipe 2. Nah, peneliti salah mengambil kesimpulan karena di populasi hipotesis 0 salah dalam hal ini atau ada hubungan. Nah, ada yang perlu yang dipahami yang ini sengaja saya garis bawahi di situ. Signifikan statistik itu tidak sama dengan signifikan secara substansi. Jadi perbedaan yang kecil antara signifikan secara statistik karena biasanya itu tergantung kadang-kadang dipengaruhi oleh karena penggunaan sampel yang lebih besar. Makanya kadang-kadang apa yang perlu kita pahami, kenapa kok ngotot Pak sampelnya nggak bisa dikurangi lagi Pak? Sebenarnya ya sampel besar itu kan kita untuk menambah supaya representatif lah. Nanti khusus lah kita bahas masalah sampel itu. Supaya keterwakilan dari yang kita ambil sampel itu bisa mewakili bagaimana sesungguhnya di populasi. Nah, jadi biasanya dengan cenderung kalau sampel sedikit itu nanti Anda artinya gini, bukan kita tidak berapa karena sampel itu membuat kita adekuat tidak memadai dia untuk dilakukan diuji dia. Bukan berarti bukan berarti ada bahasa lainnya adalah kadang-kadang gini, sampel sedikit itu bukan berarti kita menyalahkan nanti hasil yang gitu, karena memang secara ini diuji yang memang nggak mampu dia, nggak memadai dia. Tapi kalau kita requirement-nya atau persyaratannya kita sudah memenuhi bahwa kita secara sampel sudah memadai, nah itu baru kita bisa menggambarkan artinya error-error atau bias-bias di dalam kita membuat kesimpulan itu kita sudah kontrol dengan baik gitu. Nah, maka jangan nanti Anda membuat skripsi atau nanti tesis yang untuk yang S2 sampel itu jangan sampai tidak memenuhi atau tidak memadai di dalam proses uji nantinya. Karena itu akan mempengaruhi tadi. Meskipun ini bahasanya, meskipun secara substansi Anda sudah benar gitu yang Anda teliti gitu. Makanya dia berbeda. Tinggal kita substansi kita sudah bagus, akhirnya tinggal kita mendukung nanti artinya probabilistik untuk menjelaskan substansi itu. Nah, jadi probabilitas hasil penelitian sejalan dengan hipotesis 0. Jadi jelas ya tadi kita jelaskan. Jadi jika P besar maka H0 diterima. H0 diterima artinya apa tadi? Gagal menolak, ya kan? Jadi accepted itu ya artinya sebenarnya gagal menolak. Nah, jika P kecil nanti H0 ya jelas ditolak dia. Ya kan? Nah, ketika H0 ditolak kan pernyataan H0 itu kan tidak ada perbedaan, ternyata dibalik kan nantinya di hipotesis risetnya adalah menyatakan dia ada perbedaan. Makanya peneliti menginginkan sebenarnya bahwa H0 itu kan ditolak kan gitu. Pernyataan yang tidak ada perbedaan itu kita menemukan di riset hipotesisnya ada perbedaan. Jadi H0 itu kan di statistiknya, sedangkan nanti di penelitiannya atau HA-nya adalah
ada perbedaan. Nah, makanya kita ingin menolak H0 supaya kita mendapatkan adanya perbedaan itu yang ada di populasi seperti itu. Nah, besar kecilnya probabilitas itu kan ditentukan nanti oleh alfa. Itu kan kita lihat tadi kan peluang alfa itu kan lihat signifikan level tadi ya. Jadi probabilitas peneliti untuk menolak H0 jika populasi H0 benar. Nanti kita lihat contoh yang paling sederhana. Nah, ini kita mulai contohnya. Coba Anda pahami di sini. Nah, ini sebenarnya ada dua pernyataan gitu kan. Nah, ini sederhana kita melihat peluang bicara hipotesis ini. Jadi ada mahasiswa A menyatakan ke mahasiswa B bahwa saya akan mengikuti kuliah epidemiologi analitik sampai jam 1:30 siang di FKM Unan. Nah, ada mahasiswa C menelpon mahasiswa B menyatakan saya bertemu mahasiswa A di Rektorat Unan jam 12.35. Nah, ada yang ketiga adalah tentu pertanyaan kita, apakah dua pernyataan ini sama benarnya? Ketika kita melakukan verifikasi nantinya, kan artinya atau akan kita uji dua pernyataan ini. Nah, kalau dalam prinsip, nah tentu yang akan kita uji, jika mahasiswa A mengikuti kuliah epidemiologi analitik jam 12.30, berapa besar kemungkinan atau probabilitas peluangnya dia berada di rektorat jam 12.35? Ya kan? Nah, makanya kalau kita melihat ini sebenarnya gampang. Yang di atas itu adalah hipotesis 0, sedangkan ini adalah hasil penelitian gitu. Kalau kita lihat perbedaannya. Nah, yang di bawah ini adalah yang akan kita verifikasi. Yang akan kita uji. Sebenarnya, kalau Anda membuat suatu pernyataan yang akan Anda uji, kalau Anda sudah bisa menduga dari awal ini peluangnya besar atau kecil gitu, nggak diteliti pun juga Anda sudah paham gitu bahwa apakah ini rejected atau accepted kan gitu. Coba Anda lihat, kalau sederhana aja, ya kalau kita kan tahu ya dulu kampus kita kan di Jati ya, saya membuat pernyataan ini ketika kampus di Jati gitu, rektorat kan di Limau Manis, nggak mungkin lah mahasiswa kuliah di Jati jam 12.30, habis itu 2.35 dia udah berada di rektorat. Tapi karena yang menyatakan ini orang yang berbeda, itu yang perlu diverifikasi. Kan sederhana saja tuh. Kalau kita lihat peluangnya ada nggak? Chance-nya dia kedua-duanya dia mengikuti itu gitu. Dia kuliah juga, dia juga direktorat juga, anggaplah dia mengurus administrasi seperti itu. Nah, ini yang perlu kita melihat probabilitas tadi atau peluang tadi. Ya, makanya kan kalau saya sering kan ya naik helikopter pun juga 5 menit aja nggak mungkin, kecuali dia bisa ilmu menghilang ya mungkin bisa juga. Nah, jadi gini, ketika kita menguji dua verifikasi itu, jelas kemungkinannya kecil gitu. Nggak mungkin dia berada di satu direktor. Artinya kemungkinan kecil itu berada di dua kegiatan yang sama gitu. Dia berada di rektorat dan dia juga kuliah. Pasti ada satu pernyataan yang salah. Nah, pertanyaan kita adalah yang salah itu hasil penelitian kita atau H0-nya gitu kan gitu. Ya enggak? Nah, makanya kita lihat. Jadi ada dua pernyataan yang harus ada satu yang salah. Nah, jika observasi benar berarti pernyataan yang pertama yang salah kan gitu. Kalau artinya kita melakukan penelitian kan kita mengobservasikan yang ini gitu. Berarti yang pernyataan yang salah salah gitu. Jadi ketika mahasiswa B tidak mengikuti kuliah epidemiologi analitik sampai jam 12.30 kan gitu. Jadi ada pernyataan yang salah berarti kan mahasiswa B berada di rektorat dalam hal ini. Dia tidak mengikuti kuliah epidemiologi ketika observasi itu benar, maka pernyataan yang pertama yang salah yang mengatakan bahwa mahasiswa B ini adalah saya mengikuti kuliah analitik jam 12.30. Oke. Nah, terus kita lihat di dalam ini artinya apa? Sampai seperti ketika nanti kita uji statistik, nilai P yang kecil ya harus ada pernyataan yang salah. Jadi jika observasi benar, maka H0 salah. H0 salah berarti kan H0 ditolak.
Ditolak mungkin artinya apa? Ketika H0 ditolak, artinya apa? Ada perbedaan atau ada hubungan dalam hal ini. Nah, berbeda contoh seperti ini. Kalau kita kasih jeda waktunya, yang saat ini 12.30 dan menyatakan mahasiswa apa namanya B 14.30 gitu loh. Hari setengah 3, ya bisa saja dia masuk kuliah sebentar gitu kan, nah, dia langsung tancap gas ke rektorat. Nah, artinya kalau kita lihat seperti ini, itu berarti apa? Kedua pernyataan itu bisa benar adanya. Kedua-duanya dia bisa mengikuti gitu. Nah, disinilah kita lihat peluangnya itu atau nilai P-nya itu besar. Ketika P besar, peluangnya besar, maka H0 benar. H0 benar berarti kan apa? H0 diterima atau gagal kita menolak H0. Jadi observasi benar dan juga H0 juga benar. Artinya kita gagal menolak H0. Yang kita inginkan kan menolak H0 ketika kita menyatakan ketika menyatakan ada perbedaan itu. Nah, makanya di sini dikatakan H0 diterima atau kita gagal menolak H0. Nah, kesimpulannya seperti ini. Jadi ketika H0 benar, ya kan? Ketika H0 benar, kalau kita membuat keputusan yang benar ya kita harus menerima H0. Terima accepted ya. Atau apa tadi gagal menolak dia dalam hal ini. Menerima itu kan sama apa? Gagal menolak. Keputusan kita benar. Atau ketika H0 salah, ya kita harus menolak H0, berarti keputusan kita yang benar gitu kan. Keputusan yang benar. H0 salah ya kita menolak H0 gitu. Nah, jika terjadi H0 benar gitu kan, ternyata kita menolak H0, inilah terjadi kesalahan tipe 1. Ya kan? Kesalahan tipe 1 tadi kita bisa lihat peluang kita tidak membuat kesalahan tipe 1 itu adalah kan confidence interval tadi, 90% tadi. Nah, sedangkan ketika H0 salah, kita gagal menerima H0 itu, atau saya katakan tadi gagal menolak H0, ya kan? Atau menerima H0, itu disebut dengan kesalahan tipe 2. Ini disebut dengan beta error dalam hal ini. Jadi ingat saja ketika H0 salah, ketika kita membuat keputusan yang benar, kita harus menolak H0. Ketika H0 benar, ketika kita membuat keputusan yang benar, kita harus gagal menolak H0 atau disebut dengan menerima H0 dalam hal ini. Oke. Nah, ini sedikit lagi. Nah, jadi nanti di dalam mungkin nanti di manajemen data ketemu dengan saya akan lebih kita uraikan lagi nanti bagaimana melihat membacanya nanti tingkat kemaknaan itu. Makanya gini, tingkat kemaknaan atau sering disebut dengan alfa itu merupakan nilai menunjukkan besar peluang salah di dalam menolak H0 padahal kenyataannya H0 benar dalam hal ini. Nah, penentuan nilai alfa itu tergantung dari kondisi dan juga tujuan. Yang tadi saya katakan, kalau biasanya studi-studi observasi, biasanya alfanya berapa? 5%. Ya kan? Makanya p-value untuk membatasi dia signifikan apa tidak itu kan 0,05 kan batasannya. Kalau dia di bawah 0,05, berarti kan dia signifikan, menyatakan dia ada perbedaan atau ada hubungan di situ. Ya kan? Nah, biasanya kalau penelitian intervensi atau eksperimen itu biasanya kita gunakan alfanya adalah 1%, atau biasanya dengan nilai 0,01. Makanya p-value untuk membatasi signifikan itu adalah 0,01. Nah, jadi nilai alfa itu akan mempengaruhi juga salah satunya adalah besar sampel dalam hal ini. Semakin besar sampel ya semakin cenderung dia akan bisa signifikan. Makanya ada beberapa kalau kita melihat yang paling nanti kita belajar ya di statistik atau di manajemen data itu, makanya kalau kita di epidemiologi dan juga ya di Kesmas ya secara umum lah gitu kan, yang paling penting itu sebenarnya bagaimana kita melihat nanti rentang atau nilai 95 confidence intervalnya atau tingkat kepercayaannya, karena disitulah sebenarnya presisi yang akan kita lihat bahwa apa yang kita uji itu yang di populasinya benar-benar bermakna apa tidak, atau memang banyak biasnya atau dalam hal ini ya gradasi di dalam peluangnya seperti itu. Nah, jadi nilai P merupakan nilai yang menunjukkan besar peluang
salah gitu kan, yang menolak Hano dari data penelitian. Nah, nilai besar peluang hasil penelitian itu terjadi karena faktor kebetulan. Jadi ada istilahnya chance-nya gitu. Kalau besar peluang itu saya sebut dengan chance dalam hal ini. Jadi harapan kita tentu kan nilai P itu sekecil mungkin. Agar apa tadi kan jelas kan, kalau P kecil berarti kan H0 ditolak. H0 ditolak berarti pernyataannya adalah apa? Ada perbedaan atau ada hubungan. Nah, maka yakin bahwa ada perbedaan atau ada hubungan dalam ini, atau ada pengaruh dalam hal ini. Dengan kata lain, kalau nilai P-nya kecil, maka perbedaan yang ada dalam penelitian terjadi bukan karena faktor kebetulan atau tadi saya katakan di awal apa chance tadi. Jadi memang itu kita verifikasi. Oke, nah saya kira itu untuk formulasi hipotesis ini, dan saya kira ini sebagai bekal yang nanti bagi Anda dan ya ini dia akan sequence-nya nanti memang di statistik dan termasuk di manajemen data nanti. Nah, baru kita akan bisa melihat, oh ini yang kita lihat di fondasinya, di metodologi, dan nanti di analisis dan termasuk statistik yang nanti kan kita verifikasi. Tentu kalau di statistik kan bukan memformulasinya, tapi bagaimana kita menguji lagi atau memverifikasinya. Jadi kalau di metodologi itu udah jelas itu bicara idenya, paradigmanya, formulasinya, nanti baru rancangan dan masuk nanti estimasi. Ini belum masuk estimasi dan ukuran. Nah, nanti baru di manajemen datanya bagaimana kita uji atau kita verifikasi ke depan. Oke, silakan. Ini masih ada waktu. Kalau Anda ada pertanyaan, silakan. Oke, paham ya? Jadi saya review tadi. Jadi Anda memahami pertama adalah bicara apa itu makna dari definisi hipotesisnya dan fungsinya dan konsepnya dan jenis-jenisnya, dan bagaimana Anda mampu juga memahami antara hipotesis alternatif atau hipotesis research dengan berbeda dengan hipotesis statistik dan hipotesis nol tadi. Dan Anda mampu memverifikasi antara kedua perbedaan itu jenis-jenis itu tadi. Dan peluang-peluang kesalahan yang tadi kita katakan tipe 1 dan tipe 2. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Ini kan ini mengulang-ulang saja nih. Dia 1 kan pasti dapat nih. Kalau di D3 juga dapat ini. Nah, jadi di konsep. Nah, makanya kalau bisa nanti ya tentu ini juga diiringi dari yang kita pahami ini juga nanti di dasar biostatistik Anda dapat ya sekarang kan ya? Iya ya, Nadia ya? Iya, Kak. Nah, itu kan tinggal enak itu, tinggal nyambung saja dengan yang ini. Jadi ada yang biasanya yang tadi satu arah ya, yang one way hipotesis itu menyatakan dia tadi ada lebih tinggi atau lebih rendah ya kan. Nah, sedangkan kalau pernyataan yang menyatakan dia ada perbedaan, ada hubungan gitu kan, hipotesis nolnya itu artinya itu biasanya itu disebut dengan kalau di statistik adalah hipotesis dua arah. Karena rumus di dalam menguji yang satu arah atau yang one way dengan yang two way itu kan berbeda di dalam kita memverifikasi. Oke. Cukup? Nah, kalau cukup nanti kita jam berapa tepatnya? 4:30 ya, on time ya. Nah, 4:30 nanti kita masuk ke rancangan studi, ya kan? Nah, rancangan studi dan nanti saya ingin menyinggung sedikit bagaimana dari rancangan studi itu dalam mengestimasi ya ukur-ukuran yang akan kita gunakan di dalam nanti ya indikator melihat memverifikasi dari variabel yang akan kita nilai dalam rancangan studi itu. Nah, itu nanti akan saya kombinasikan jam 4:30. Berarti kita selesai jam berapa itu nanti? Terus kalau masuk jam 4:30 selesai jam berapa? Kita sepakati aja dulu. Jam 6 paling lambat. Ya. Iya ya? Nadia? Iya, jam 6 estimasinya kemarin. Oke, mudah-mudahan bisa ini. Saya berharap Anda ya bisa rileks juga ya, artinya ini kan duduk ini kan kalau kita ada tatap muka, insya Allah yang saya kasih kabari kemarin rapat pimpinan
kemungkinan ya sama-sama ya, habis UTS itu kita sudah offline semua. Jadi yang dari Aceh dari semua ya udah bisa balik lagi ke Padang gitu kan. Nah, benar-benar fokus untuk bisa kita tatap muka dan kita bisa berdiskusi ya kan. Apalagi angkatan yang sebelumnya itu belum pernah sama sekali ketemuannya di online saja seperti itu. Nah, kita sudah bisa juga mencicil ya kalau bisa dalam ini dah dibangun juga proposalnya, jadi enak smooth gitu. Saya berharap cepat ya. Ada pengalaman yang angkatan pertama ini ya, dia termasuk cepat juga, tapi memang kalau bisa ada lebih cepat lagi gitu. Jadi udah dibangun sekarang, jadi tinggal udah enak ya. Pas nanti pembimbingnya udah ini karena sudah berproses, apalagi nanti di MATLAB ini kita bisa bangun proposalnya kan. Nah, itu tinggal nanti yang cepat tinggal schedule aja ujiannya. Nah, karena yang mungkin yang fast track kan udah tahu ya bagaimana kita hampir tiap minggu membangun itu masih ada bolong-bolong, itu kita bangun nanti tinggal menyempurnakan yang ide-ide itu dan menyiapkan metodologinya yang tepat, research question-nya, karena nggak main-main kalau untuk yang tadi saya sampaikan untuk yang S2 tentukan syarat tadi kita harus publikasi jurnal nasional terakreditasi. Saya takutnya berubah-berubah ya, kita nggak tahu ya Anda semua, karena gini sangat dinamis sekali gitu. Nah, dulu nggak ada syarat, nanti disyaratkan. Jadi kadang-kadang syarat itu berlaku surut gitu. Nah, ini kadang-kadang kita keteteran gitu kan. Nah, contoh misalnya ya memang benar itu Pak Rektor pas waktu saya menguji atau membimbing di keperawatan juga gitu. Akhirnya terpaksa ya ada yang menunggu 1 tahun jurnalnya belum terbit gitu. Nah, alhamdulillah kan kita sudah punya 2 jurnal di FKM, itu ada yang jurnal Kesmas, saya editor in chief-nya, dan kedua yang kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa manfaatkan. Tapi yang jurnal kesehatan lingkungan kerja kan belum terakreditasi, sedangkan yang jurnal kesehatan masyarakat Andala sudah. Nah, itu udah Sinta 3, kita mau upgrade ke Sinta 2 atau Sinta 1 nanti. Nah, itu setidak-tidaknya kan sekarang masih minimal itu nggak salah Sinta 3 itu masih bisa menggunakan jurnal kita gitu kan. Nanti kita juga prioritaskan Anda semua itu. Tentu bagaimanapun yang menentukan nanti kan reviewernya. Nah, tentu kan kalau penelitian kita nggak layak, itu kan nggak accepted ya. Nah, ini yang kadang-kadang ujiannya sudah, tapi pas wisuda jurnalnya belum ada. Ini ada yang satu anak bimbingan saya di keperawatan, jurnalnya masih belum Pak, masih di review Pak, gitu kan. Nah kalau bisa kan kita buat schedule-nya nanti. Ya. Jadi kalau ini PR buat Anda juga ya. Kalau bisa itu Anda buatlah timeline-nya dari sekarang gitu. Ini kuliah selesai sekian, terus nanti field study sekian, proposal kapan sekian. Nah, jadi udah ada timeline-nya. Nah, kalau udah ada, apalagi yang fast track juga seperti itu, jadi cepat ya. Nah, nanti kan kalau bisa kan kita sama-sama berangkatnya, nanti juga ininya juga sama-sama seperti itu. Nah, smooth ya semua. Oke, nah saya kira itu informasi dari saya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti saya juga upload juga bahannya, Anda bisa mengulang kembali. Kan tinggal menambahkan yang videonya saja ya. Nanti kita ketemu nanti jam 4:30. Oke, saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.
Rezi. 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 Iya, Kak. Rezi, kan kalau di surat yang kemarin kita kuliah itu kan UTS tanggal 15-16. Itu emang fix tanggal segitu atau diundur biasanya? Itu gimana? UTS biasanya udah fix tanggalnya, Kak. Jadi kita kan kuliah 7 pertemuan dulu. Ya, kan di surat yang edaran ada yang di jadwal kuliah kita, yang isinya nama dosen itu kan waktu itu nggak ada tulisannya UTS tanggal 15-16, 17 Tadi ternyata kan